Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Pemberita firman dan pelayan di Burgos menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Winier Yuda Riogra. Kita berada di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa atau PKB GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Sulistiati Solvina STH. Perayaan syukur ke-39 Persekutuan Kaum Bapa GPIB saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan setiap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapa, baik secara pribadi dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat adalah hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyelesaikan diri hidup dengan perilaku yang baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mendadak bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapak, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Justru karena kondisi ini, kita disadarkan tentang potensi yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luwes yang ada pada kaum bapa memampukan agar kaum bapa dapat berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tetaplah tema ibadah hari ini, kaum bapa tidak kurang karunia. Di tengah-tengah kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan akibat pandemi COVID-19, kiranya kaum bapa GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta, mengatasi dan melewati situasi yang sangat sulit ini. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapa saat ini menjadi menuntut penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam bekerja cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat sekalian, dipersilakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
dipimpin dari Roma 12 ayat 6 sampai 7. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai-Mu juga. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji nama-Mu dan bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membaharui kami dan tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia bina layan yang ke-39 tahun bagi persekutuan kaum bapa. Engkau telah memperlengkapi para bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak pandemi COVID-19. Penuhi kami supaya semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimana. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeah.
datang kepada Yesus, Dia akan mengampunimu. Jangan pernah merasakan bila harus menanggung salah. Tuhan Yesus sudah mengetahui, Dia mengenal segenap hidupmu. Jangan pernah merasa malu bila memang menanggung salah. Tuhan Yesus pasti mau mengampuni bila kita datang padanya. Segera apa dosa-dosamu, semua tanpa masalahmu. Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengampuni.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Penuhilah kami ya Allah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya membaca dan mendengarkan firman-Mu, juga tidak hanya merenungkan firman-Mu, tetapi melaksanakannya di dalam seluruh kehidupan kami, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah pembacaan kita. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Keluarga yang dikasihi Allah, Ibu Bapa dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jika kita ditanya tentang identitas kita, maka biasanya kita akan memberitahu nama kita, alamat, kerjaan, suku, dan juga agama. Dan data-data yang kita sebutkan sebagai warga negara Indonesia, data-data kita itu dicatat oleh pemerintah atau oleh negara, sehingga menghasilkan kartu keluarga,
kartu tanda penduduk, dan kartu-kartu identitas lainnya. Kartu-kartu identitas ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Selain sebagai pengesahan kita sebagai warga negara Indonesia, bermanfaat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah atau negara, dan juga mendapatkan apa yang menjadi hak kita sebagai warga negara Indonesia. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1 dan 2 ada 2 identitas yang disebut oleh Rasul Paulus, yaitu Paulus sebagai rasul dan juga penulis surat 1 Korintus, dan orang-orang Kristen di Korintus sebagai jemaat Allah dan penerima surat 1 Korintus. Allah memanggil Paulus menjadi rasul Yesus Kristus. Jadi Paulus menjadi atau menjabat sebagai rasul adalah karena kehendak dan panggilan Allah bagi dirinya. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang pertama. Paulus menerima penugasan ilahi dari Allah. Allah juga memanggil jemaat di Korintus sebagai orang-orang yang dikuduskan di dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus bersama-sama dengan orang beriman lainnya. Ayatnya yang kedua. Jemaat di Korintus diperingatkan akan identitas mereka sebagai milik Allah karena telah dikuduskan melalui karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, dan sudah seharusnya jemaat di Korintus hidup dalam identitas itu, yaitu mengambil bagian dalam kebenaran dan hidup dalam pola hidup sebagai manusia baru. Dalam 1 Korintus 1 ayat 4 dan sampai 9, Rasul Paulus menaikkan ucapan syukurnya kepada Allah dan meyakinkan jemaat Korintus akan tugas mereka dan penyertaan Tuhan bagi mereka. Rasul Paulus mengucap syukur atas kasih karunia Allah bagi jemaat di Korintus, yaitu keselamatan yang dijelaskan dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ke-9, bahwa jemaat di Korintus sudah diselamatkan, sudah dikuduskan, sudah ditebus sebagai milik Allah. Kasih karunia selanjutnya adalah karunia-karunia roh yang memperkaya kehidupan jemaat Korintus. Kita tahu bahwa jemaat Korintus merupakan jemaat yang sangat kaya dengan karunia roh yang bisa kita baca dalam 1 Korintus 12 dan 14. Sayangnya karunia roh itu tidak dipergunakan dengan bijaksana sehingga kemudian menimbulkan permasalahan bahkan perpecahan dalam jemaat. Dalam ayatnya yang ke-7, karena mereka kaya oleh karunia roh, maka mereka disebut tidak kekurangan satu karunia pun. Allah mengaruniakan segala karunia itu agar jemaat di Korintus tetap hidup dalam kebenaran Allah dan terus bersaksi tentang Kristus dan gaya hidup Kristen yang benar di tengah-tengah masyarakat sampai Kristus datang kembali. Rasul Paulus juga meyakinkan jemaat tentang kesetiaan Tuhan yang akan menyertai umatnya, sebagaimana Allah telah memanggil dan menguduskan mereka di dalam Kristus, maka Allah juga yang akan menyertai mereka dengan kasih setianya. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak, opung, oma, opa, ibu bapak sekalian. Pembacaan kita hari ini ingin mengingatkan kita tentang identitas kita sekaligus tugas kita sebagai milik Allah. Karena itu ada beberapa hal penting yang ingin kita renungkan. Yang pertama, kita adalah milik Allah yang telah diselamatkan dan dikuduskan melalui karya keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, kita diperkaya atau diperlengkapi dengan karunia-karunia roh
agar dapat melayani dan menjalani hidup sesuai kehendak Allah di tengah-tengah jemaat dan juga masyarakat. Yang ketiga, bersyukur sebagai umat yang telah diselamatkan dan dikuduskan Allah melalui ketaatan, melakukan kehendak Tuhan dan menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, meyakini kesetiaan Allah yang menyertai kita dalam menjalani identitas sebagai umat Allah dan bersaksi baginya di tengah-tengah dunia ini. Dalam ibadah hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-39 bagi Pelkat PKB GPIB. Tema khotbah dalam rangka perayaan hari ulang tahun Pelkat PKB saat ini adalah kaum bapak GPIB tidak kekurangan karunia, berangkat dari ayat 7 pembacaan kita hari ini. Kita percaya bahwa Allah menciptakan kita dengan berbagai karunia, yaitu berbagai potensi atau kemampuan. Dan hal ini juga dimiliki oleh setiap kaum bapak GPIB. Bahkan di tengah-tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19, kaum bapak GPIB tetap eksis dalam pelayanan, tetap memperlihatkan ketangguhan iman dan keluasan dalam menjalani kesulitan hidup dengan ide-ide kreatif, potensi dan kemampuan yang selama ini terpendam dan tersembunyi akhirnya bermunculan. Ada yang melakukan budidaya pemeliharaan ikan, ada yang menanam sayur mayur di rumah untuk kebutuhan pangan keluarga, ada yang menunjukkan kreativitas dengan membuat kerajinan dan seni, ada yang bisnis kuliner online, dan ada banyak lagi kreativitas yang ditunjukkan oleh kaum bapak GPIB di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kesulitan akibat pandemi COVID-19 justru merupakan peluang atau kesempatan bagi kaum bapak GPIB untuk semakin mengembangkan potensi dan kemampuan diri sehingga tetap bisa menjalankan tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Di dalam jemaat, kaum bapak GPIB juga terus berkiprah di tengah-tengah pelayanan meskipun di masa pandemi COVID-19. Menjadi donatur, menjadi relawan, menjadi tim satgas COVID di jemaat atau juga di tengah-tengah masyarakat, dan tetap mengerjakan tugas-tugas pelayanan lainnya. Saya teringat akan pengalaman GPIB Peniel dan Yogra pada saat banjir di masa pandemi COVID bulan Maret kemarin sampai April. Sebenarnya mulai Februari, Maret sampai April. Yang bergerak itu kaum bapak. Karena saya dalam hari yang pertama dan hari yang kedua tidak bisa datang ke gereja karena kondisi banjir yang sangat tinggi, tetapi kaum bapak datang ke gereja untuk membawa bantuan-bantuan dari berbagai donatur dan disalurkan kepada para pengungsi dan jemaat yang membutuhkan, dan juga kaum bapak yang membersihkan gereja karena gereja juga kemasukan air dari samping, sehingga hal ini membuktikan bahwa kaum bapak GPIB tetap memperlihatkan identitas mereka sebagai umat Allah yang terus bersaksi sekalipun berada dalam masa-masa yang sulit, bahkan sekalipun sudah tidak beribadah di gedung gereja, beribadah di rumah, tetapi masih mau menunjukkan kepedulian dan masih mau melayani di tengah-tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19, bahkan bisa menjadi saluran berkat buat mereka yang membutuhkan. Kaum bapak GPIB menjadi saksi bagaimana hidup mengandalkan Tuhan dan tetap bisa berkarya di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak, ibu
Ibu Bapak, opung, oma, opa sekalian. Kita sekalian diingatkan untuk terus memperlihatkan identitas kita sebagai umat Allah yang telah diselamatkan. Terus hidup dalam ketaatan kepada Allah. Terus menjadi saksi Allah yang memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada sesama. Di tengah-tengah kesulitan hidup akibat pandemi COVID-19 ini, kita diyakinkan bahwa Tuhan telah memberikan potensi di dalam diri kita masing-masing yang dapat digunakan dan dikembangkan sehingga mendatangkan berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Kita diyakinkan akan kasih setia Tuhan yang akan terus menyertai kita, bahwa Tuhan tidak hanya menyertai kita, tetapi Dia juga menolong kita dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Selamat hari ulang tahun ke-39 bagi Pelkat PKB GPIB. Tetap semangat dan berkarya bagi Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Pelkat PKB GPIB dan juga Tuhan memberkati jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna, dengan hati dan mulut kita berkata-kata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darahnya, yang menderita oleh pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal.
dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan buat kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Kiranya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk terus melayani dan bersaksi sesuai dengan karunia atau talenta yang ada pada diri kami. Hari ini kami bersyukur bersama dengan Pelkat PKB PPB yang berulang tahun pada saat ini. Tuhan senantiasa memberkati Pelkat PKB, mulai dari Dewan PKB PPB, pengurus-pengurus PKB di seluruh jemaat, dan juga anggota PKB di seluruh jemaat PPB, agar mereka tetap bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, tetap melayani, dan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, mereka boleh lakukan dengan baik. Tuhan yang akan memberkati, memberikan kesabaran, kekuatan, kemampuan, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pastilah sekalian kaum Bapak mengalami tanggung jawab yang lebih berat lagi. Tetapi kami percaya Tuhan akan memampukan setiap kaum Bapak menjadi pribadi yang tangguh di dalam iman dan tetap lurus menjalankan setiap tanggung jawab dengan penuh kesabaran, kesetiaan, dan sukacita. Allah yang penuh kasih, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah pada saat ini, setiap pribadi, setiap keluarga, secara khusus di GPIB Peniel Yuda Bioga. Tuhan berkati mereka dalam setiap perjuangan kehidupan, kesulitan kehidupan. Anak-anak kami yang akan melanjutkan studi ke tempat yang lebih tinggi, Tuhan berkati mereka dalam setiap proses persiapan dan seleksi. Kiranya Tuhan berikan tempat yang baik dan terbaik untuk kelanjutan studi mereka. Segala biaya dan kebutuhan, Tuhan yang akan memberikan kecukupan. Secara khusus kami doakan keluarga SM Bakti, keluarga JA Setio, keluarga Lora Sihombing, keluarga Yosef Sitorus. Tuhan yang memberkati keluarga ini dalam setiap langkah kehidupan mereka, agar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini mereka tetap terpelihara dalam kasih dan berkat Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang berulang tahun dalam sepekan ini, baik kelahiran maupun perkawinan. Tuhan memberkati kehidupan mereka satu persatu. Kami doakan Jared Nanotek, Istia Malik Esergar, Raymond Manalu, J. Pardede, Patricia Nadia Solaulu, Julien Palanden, di dalam pertambahan usia mereka di hari ulang tahun mereka. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, memberikan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan mereka. Pelayanan kami di GPIB Peniel Yuda Bioga, Tuhan berkati para presbiter, pengurus datang Pelkat, pelayan PT, karyawan kantor gereja, BPPJ. Kiranya tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada kami masing-masing boleh kami lakukan dengan penuh kesungguhan dan sukacita. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami terus mendoakan pemerintah pusat, daerah, para relawan, tenaga kesehatan, TNI dan Polri dalam menghadapi pandemi COVID-19 di negara kami. Berikan kesehatan, perlindungan, dan kiranya dalam setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, dalam pengabdian yang mereka lakukan, mereka boleh melayani setiap masyarakat dan setiap orang yang membutuhkan.
juga mendoakan kesiapan gereja-gereja yang sudah mulai membuka gedung-gedung gereja untuk beribadah. Bahkan masih ada yang mempersiapkan untuk persiapan ibadah ke depan. Tuhan memberkati kami agar dalam persiapan dan pelaksanaannya kami boleh ditolong oleh Tuhan untuk melakukan protokol kesehatan dengan disiplin, dan biarlah seluruh warga jemaat GPID bahkan masyarakat boleh melakukan protokol kesehatan dengan disiplin agar masa-masa kehidupan yang baru ini, tatanan kehidupan yang baru ini boleh kami jalani dengan baik. Walaupun kami harus tetap beraktivitas, tetapi kami boleh saling menjaga dengan melakukan protokol kesehatan dengan disiplin. Terima kasih buat setiap orang yang melayani dalam ibadah ini. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, baik presbiter yang bertugas, pemain musik, pemandu pujian, juga vokal grup atau solo, serta perekam video. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan dan keluarga mereka sekalian. Ya Tuhan, kepadamu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. terimalah dan peliharalah kehidupan kami yang kami serahkan ke dalam tangan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita akan memberikan amplop syukur hari ulang tahun PKB yang akan disetor ke Majelis Sinode GPID. Tuhan memberkati kehidupan jemaat sekalian. Sambil mempersiapkan persembahan, kita memuji Tuhan. Kita bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik.
untuk berdoa atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, atas berkat yang telah kami terima, dan terimalah ucapan syukur ini dan pakailah gereja-Mu untuk mengelolanya dengan baik, dan jadikanlah menjadi saluran berkat-Mu. Semua ini kami lakukan untuk kemuliaan. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk dulu. Inti Sari Waktu Minggu 12 Juli 2020. Ucapan selamat. Majelis Jemaat GPIB Pendiliudan Yogra Bandung mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun minggu ini. 1. Yaret A. Henotek. 2. Yistia Marin S. Siregar. 3. Raymond Manalu. 4. J. Pardede. 5. Patricia Nadia Solaulu. 6. Juliet H. Alande. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat berulang tahun pernikahan dari tanggal 12 Juli sampai dengan 18 Juli 2020. Kiranya Allah yang Maha Kasih memberikan sukacita dan berkat di tengah keluarga, pendidikan, dan karir. Warta jemaat lainnya dapat dilihat dalam grup WhatsApp sektor masing-masing. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pesan HUT ke-39 Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Beberapa bulan terakhir ini kita semua mengalami krisis pandemi COVID-19. Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat merambat pada kehidupan ekonomi bahkan politik. Dalam beberapa bulan belakang ini kita terpaksa menjadi gaya hidup yang sungguh berbeda. Rasa takut, khawatir menguasai kita sehingga ada rasa tidak puas, tidak nyaman dan bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita. Pemerintah bahkan pada Tuhan demi di tengah mengubah tatanan hidup kita yang ulang dilakukan karena terpaksa, sampai kita mulai berusaha menyesuaikan diri dan dipersiapkan memasuki tantangan baru. Walau demi ini belum berakhir, kita patut bersyukur kepada Tuhan melalui kita sampaikan saat ini. Memasuki tatanan baru seyogyanya kita memiliki pola pikir baru secara baru yang benar. Telah kita adaptasi selama masa pandemi COVID-19 ini. Tema sinodal GPIB hendaknya memacu untuk memakai perubahan yang baru, mengembangkan diri dan kreatif, memasuki tantangan baru berlandaskan iman kita kepada Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 10 yang menjadi tema tahun GPIB, kita diyakini bahwa dengan iman kita percaya Tuhan sedang menuntun kita ke suatu masa yang lebih baik. Tetapi kita harus percaya seperti Abraham yang yakin benar bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita secara keturunan atau saat ini
sampai selama-lamanya. Maka saat ini kita sedang menerap pada level berikutnya dan kita berkewajiban meneruskan kebiasaan gaya hidup yang baru pada generasi selanjutnya. Tema kerja PKPKB tahun ini yang sudah ditetapkan sekitar 4 tahun yang lalu masih terreferensi untuk kita hayati bersama. Bapak yang mewarisi teladan hidup bagi generasi penerus dalam upaya menyampaikan generasi berikutnya di dalam ada 3 hal yang menjadi penentu. Pertama, kita sebagai pewarisi. Kedua, bagaimana cara kita mewarisinya. Ketiga, generasi berikutnya sebagai ahli waris. Pada usia ke-39 adalah waktu yang tepat bagi PKPKB untuk mempersembahkan bapak-bapak new and new generation. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri dan hati kita dalam doa dan usaha agar generasi baru PKPKB dapat belajar dari kekurangan yang pendahulunya dan menjadi yang lebih baik dalam pelayanannya. Tuhan memberkati kita semua. PKB GPIB Tangguh dan Luas. Keluarga, oma, opa, saudara-saudara, ibu bapak dan anak-anak yang kekasih, marilah kita berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengarkan.